Bab 19-22. Air mata seorang istri. Kini Juna pun mulai mengikuti mobil hitam yang ditunjuk oleh kekasihnya. Namun Juna tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena sedari tadi Riri hanya diam saja tak menggubris pertanyaan yang dilontarkan Juna padanya. Riri terlihat sangat begitu fokus melihat kemana arah mobil itu pergi. Ia tak ingin sampai kehilangan jejak mobil yang sedang membawa wanita yang mirip dengan istri kedua kakaknya, yang entah akan pergi kemana dan memastikan saja bahwa yang ia lihat tidak benar adanya. Sayang, tolong lebih cepat sedikit agar kita tidak kehilangan jejak wanita itu. Aku yakin dia adalah Diana, aku tidak mungkin salah mengenali wanita itu. Tenanglah sayang, kita sedang berada di jalan umum saat ini. Sangat berbahaya jika harus menerobos rambu-rambu lalu lintas, tapi sayang. Sudahlah, sekarang ceritakan dulu apa masalahnya padaku, tanya Juna tanpa mengalihkan perhatiannya dari jalanan yang sedang ia lewati. Riri pun mulai mengambil nafasnya dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan, kemudian ia pun mulai menatap wajah tampan kekasihnya yang kini sedang fokus menyetir. Tadi aku melihat perempuan yang kini sudah menjadi istri kedua Kak Hendra, dia bersama dengan pria lain, dan satu lagi aku melihat ada yang aneh dengannya. Ucap Riri yang mulai membuka suaranya. Juna sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar perkataan Riri. Aneh bagaimana maksudmu sayang? Tanya Juna yang tak mengerti apa yang dimaksud oleh kekasihnya itu. Yang aku tahu Diana sedang hamil 5 atau 6 bulan, tapi yang aku lihat tadi sepertinya dia tidak hamil. Riri menjelaskan secara singkat. Sayang, tidak mungkin perut besar wanita hamil tiba-tiba mengempis saat dia keluar rumah, terkecuali jika dia sudah melahirkan, ucap Juna sambil mengelus tangan kekasihnya. Jangan terlalu dipikirkan, mungkin kau hanya salah lihat saja. Ada beberapa orang yang hampir mirip di dunia ini walaupun dia bukan saudara kandung ataupun saudara kembar. Riri mulai berpikir apa yang dikatakan oleh kekasihnya itu mungkin ada benarnya juga, namun ia masih sangat penasaran dengan wanita yang ia lihat tadi. Juna menghentikan laju mobilnya membuat Riri kini menatap ke arah Juna, karena mobil yang sedang mereka kejar kini sudah pergi entah kemana. Sayang, kenapa kau menghentikan mobilnya? Lihatlah, mobil itu sudah pergi cukup jauh sekarang. Juna menghela nafas panjang saat mendengar omelan dari mulut kekasihnya. Sayang, coba lihatlah itu, tunjuk Juna pada traffic lights yang berwarna merah. Sedangkan Riri tak mengatakan apapun lagi saat melihat lampu merah menyala. Ia hanya mengerucutkan bibirnya karena kesal sudah kehilangan jejak wanita yang mirip dengan Diana, istri kedua kakaknya. Aku yakin aku tidak salah lihat tadi, dia sangat persis Diana, hanya saja wanita yang aku lihat tadi tak terlihat seperti orang hamil. Aku tidak mungkin salah mengenali seseorang yang bahkan baru beberapa jam lalu bertemu aku temur. Riri baru kembali dari luar kota setelah beberapa bulan karena pekerjaannya. Niat hati ia ingin mengunjungi kakak iparnya dan memberikan surprise untuk memberikan kado ulang tahun pernikahan mereka. Namun saat ia membuka pintu rumah kakaknya, ia melihat ada wanita asing di rumah itu yang sedang bermesraan dengan kakaknya, dan membuat Riri sangat jijik pada kelakuan kakaknya sendiri. Dia istriku, namanya Diana, dan aku sudah berpisah dengan Mila. Begitulah kalimat terakhir yang diucapkan kakaknya saat sebelum Riri pergi meninggalkan rumah itu. Riri sangat begitu syok saat mengetahui kebenarannya, ia sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh kakaknya. Karena sudah memilih perempuan lain daripada terus mempertahankan pernikahan mereka yang sudah cukup lama. Andaikan saja jika aku tahu semuanya dari awal. Mungkin saja aku bisa mencegah tentang perceraian mereka. Gumam Riri lirih. Semua ini tak sesederhana seperti yang terlihat. Aku harus segera mencari tahu tentang wanita itu. Sayang, kok bengong sih? Tanya Juna sambil melajukan mobilnya karena lampu sudah kembali hijau.
Tidak apa-apa sayang, sebaiknya aku kembali ke apartemenku saja karena aku sedang malas pulang ke rumah saat ini. Ucap Riri sambil memijit keningnya yang terasa berdenyut karena memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kakaknya. Siap yang mulia, Keke jubah dan menuruti keinginan kekasihnya. Di mansion utama Kenzo selalu saja membuntuti kemanapun Mila pergi. Kenzo sangat begitu posesif pada Mila karena setelah beberapa tahun ini Kenzo seolah mendapatkan cinta dari seorang ibu yang tak pernah ia dapatkan selama ini. Walaupun semua penghuni mansion itu selalu memanjakan Kenzo dan menuruti semua keinginan bocah tampan dan menggemaskan itu. Namun ia masih kekurangan kasih sayang seorang ibu untuknya. Walaupun sudah beberapa kali ada perempuan yang mulai mendekati Kenzo, demi berusaha untuk mendapatkan hati dedinya saja. Walaupun sejauh ini Raffin masih menutup hatinya untuk wanita manapun, karena bagi Raffin hanya mendiang istrinya saja yang bertahta di dalam hati dan pikirannya. Dialah terakhir bagi Raffin. Sama seperti sang dedi, Kenzo pun tidak pernah peduli dengan wanita-wanita itu, selalu bersikap cuek dan dingin pada mereka. Namun pertemuannya dengan Mila merubah sedikit kepribadian Kenzo yang tertutup menjadi sedikit lebih ceria. Mila bagaikan sinar terang yang menerangi jalanan gelap yang sedang dilalui Kenzo. Di mata Kenzo, Mila adalah perempuan yang berbeda, dengan wanita-wanita yang sengaja mendekatinya hanya untuk suatu alasan. "Kenzo sayang, sedang apa kau di sini nak?" tanya Nyonya Renata pada cucu kesayangannya, yang sedang menatap wajah Mila yang sedang fokus memasak dengan penuh kekaguman. "Menunggu Momi," jawab Kenzo tanpa mengalihkan perhatiannya sama sekali. "Apa yang sedang kau masak?" tanya Nyonya Renata sambil berjalan menghampiri Mila yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. "Saya sedang memasak sup untuk tuan kecil Nyonya. Pak Lim mengatakan pada saya jika tuan kecil suka dengan sup, jadi saya berinisiatif untuk membuatkan sup untuknya," jawab Mila sambil menundukkan kepalanya. Nyonya Renata memindai penampilan Mila dari atas sampai ke bawah. "Kini aku mengerti mengapa Kenzo menyukai wanita ini. Dia cantik, sederhana dan tutur katanya yang begitu lembut akan membuat siapa saja pasti akan menyukainya. Sikapnya hampir mirip dengan mendiang Momi kandung Kenzo. Tolong jaga cucuku, sepertinya dia sangat menyukaimu, hiburlah dia. Anggap dia sebagai putramu sendiri, buatlah dia bahagia, jangan sampai dia merasa kecewa." "Akan saya usahakan sebaik mungkin Nyonya," ucap Mila dengan mantap. "Bagus." Nyonya Renata pun kembali menghampiri cucunya yang sudah menunggu di meja makan. Setelah kepergian Nyonya Renata, Mila jadi sedikit tidak fokus karena wanita parubaya itu menginginkan Mila menyayangi Kenzo dengan sepenuh hati dan menganggap Kenzi sebagai putranya sendiri. "Kenapa aku harus masuk ke dalam dilema ini? Di satu sisi ayah anak itu tidak terlalu menyukai aku, jika terlalu dekat dengan putranya bahkan sampai mengancamku. Namun di sisi lain nenek dari anak itu menginginkan aku agar terus menjaga Kenzo seperti putraku sendiri, lalu sekarang aku harus bagaimana?" Bab 20. "Momi, aku sudah lapar." Kenzo menarik baju Mila dan menyadarkan Mila dari lamunannya. "Ah iya sayang, tunggu sebentar, aku akan menyiapkan supnya terlebih dahulu ya nak," ucap Mila sambil mencuil hidung kecil Kenzo dengan gemas. Kenzo tersenyum senang dengan perlakuan manis Mila padanya. Ia pun langsung menuruti perintah Mila dengan patuh, dan kembali duduk dengan tenang di samping grandmanya. Menunggu Mila yang sibuk mempersiapkan makanan untuknya dengan mata yang berbinar. "Apa kau senang sayang?" tanya Nyonya Renata pada cucu kesayangannya. Kenzo tersenyum menatap Nyonya Renata sambil menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Melihat raut wajah bahagia Kenzo membuat Nyonya Renata yang melihatnya pun ikut senang. Karena ini baru pertama kalinya Kenzo bersikap seperti anak-anak pada umumnya. "Aku bahagia karena sudah ada Momi di sampingku. Mulai besok aku akan pergi ke sekolah bersama dengan Momi," ucap Kenzo dengan wajah bahagianya. "Benarkah sayang? Kau yakin akan pergi sekolah?"
Tanya Nyonya Renata sambil menatap wajah tampan cucu kesayangannya dengan mata yang berbinar. Karena ini pertama kalinya Kenzo mau berangkat ke sekolah tanpa harus memintanya. Nyonya Renata memeluk tubuh kecil Kenzo dengan sepenuh kebahagiaan. Ia sangat bersyukur karena setelah kehadiran Mila di hidup Kenzo membawa dampak positif bagi cucunya. Supnya sudah selesai, ayo silahkan dimakan. Mila pun mulai sibuk menata hidangan makanan yang ia buat sendiri. Terima kasih Momi, Kenzo tersenyum pada Mila dan menyendokkan sup ke dalam mulut kecilnya. Hati-hati anak tampan, sup ini masih sedikit panas. Mila mulai mengambil alih sendok yang berada di tangan Kenzo dan menyuapi Kenzi dengan telaten. Kau masak semua ini? Tanya Nyonya Renata saat melihat begitu banyak makanan tersaji di meja makan. Mih. Iya Nyonya, maaf saya tidak sadar jika sudah memasak begitu banyak makanan malam ini, ucap Mila dengan sedikit rasa bersalahnya. Tidak masalah, aku akan mencicipi semua masakan buatanmu dan mungkin Raffin juga belum makan saat ini. Nyonya Renata pun mulai menyendokkan makanan ke dalam piringnya. Sedangkan Mila masih sibuk menyuapi Kenzo. Tidak lama kemudian Nyonya Renata pun melihat Raffindra yang baru kembali dari luar dengan pakaian santainya, masuk ke dalam rumah melewati ruang makan dan akan menaiki tangga. Namun Nyonya Renata memanggilnya dan mau tak mau Raffin pun melangkahkan kakinya menghampiri mereka yang berada di ruang makan. Raffindra tak mengatakan apapun. Ia mulai membuka piringnya dan akan menyendokkan nasi ke dalam piringnya, namun dicegah oleh Nyonya Renata. Tunggu. Mila, tolong isikan makanan ke dalam piringnya Raffin. Baik Nyonya. Mila pun langsung menyimpan mangkuk sup yang ada di tangannya, dan bersiap untuk mengambilkan nasi dan lauk pauk yang sudah ia masak tadi ke dalam piring Raffindra. Namun Raffindra mencegah Mila untuk melakukan hal itu, karena Raffin tidak suka jika ada perempuan lain yang bersikap seperti layaknya seorang istri yang menyiapkan makanan untuk suaminya. Tidak perlu, aku bisa mengambilnya sendiri, tolak Raffin dengan intonasi suaranya yang naik 1 oktav. Membuat Mila sedikit terkejut dan langsung menyimpan kembali sendok berisi makanan ke tempatnya. Sedangkan Kenzo menatap tak suka pada dedinya, saat melihat wanita yang sudah ia anggap sebagai mominya diperlakukan seperti itu. Kenzo langsung turun dari kursinya dan memegang tangan Mila untuk membawanya pergi meninggalkan meja makan. Sedangkan Nyonya Renata hanya menghela nafasnya melihat hubungan antara ayah dan anak itu kini semakin menjauh. Nyonya Renata semakin sedih karena raut wajah Kenzo semakin lama semakin membenci dadinya. Namun Raffindra tak menyadari bahwa sikap dan perilakunya kini sudah semakin jauh dari sang putra, karena keegoisannya sendiri. Kenzo membawa Mila masuk ke dalam kamarnya masih dengan raut wajah yang sama saat di meja makan. Anak tampan, kenapa kau membawaku kemari? Tanya Mila saat melihat wajah Kenzo yang sedih bercampur dengan kemarahan. Namun Kenzo hanya menggelengkan kepalanya tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Mila padanya. Apa anak tampan ini sedang marah padaku, atau? Tidak Momi, aku tidak mungkin marah padamu, karena aku sangat menyayangimu Momi. Kenzo langsung memotong perkataan Mila dan memeluknya dengan sangat erat. Kenzo sangat ketakutan jika Mila pergi meninggalkannya lagi. Jangan bersedih sayang, sekarang tidurlah, ini sudah malam, bukankah anak tampanku ini akan pergi sekolah besok pagi? Mila mencolek hidung kecil Kenzo berusaha untuk menggodanya, agar anak malang itu melupakan semua kemarahan dan kesedihan dalam hatinya. Mila mengelus-elus rambut Kenzo dengan penuh kasih sayang. Tak hanya itu, Mila pun menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Kenzo dengan penuh penghayatan membuat Kenzo merasa nyaman dan terlelap dengan cepat. Kasihan sekali kamu Kenzo, kau masih terlalu kecil untuk menyimpan kemarahan pada orang dewasa. Sebenarnya kemana ibu kandungmu, kenapa dia tega meninggalkanmu? Mila mulai bertanya-tanya dalam hatinya dan menatap foto yang berukuran besar yang terpasang di dinding kamar Kenzo. Mila turun dari tempat tidur Kenzo dan menghampiri foto seorang wanita cantik yang tersenyum bahagia itu. Nyonya, sebenarnya di mana kau berada? Mengapa kau tega meninggalkan putra kecilmu?
dia masih membutuhkan seorang ibu untuk selalu berada di sampingnya. Dia sangat kesepian dan hatinya sangat begitu rapuh, banyak kesedihan yang terlihat di matanya saat ini. Anggun sudah pergi setelah melahirkan Kenzo ke dunia ini, jawab seseorang yang berada di belakangnya. Membuat Mila sedikit terkejut dan berbalik pada orang yang sedang berbicara padanya. Nyonya, Mila langsung menundukkan kepalanya dengan perasaan yang campur aduk. Ia takut jika Nyonya Renata marah padanya karena sudah lancang berbicara seperti itu pada foto menantunya. Anggun sudah tiada setelah perjuangannya melahirkan Kenzo. Anggun mengalami pendarahan hebat hingga membuat nyawanya tak bisa tertolong lagi, dan kematian Anggun membuat pukulan keras bagi Rafin. Karena itulah Rafin dan Kenzo seperti yang kau lihat saat ini, banyak kemarahan yang ada di dalam hati kecilnya membuat hubungan antara mereka menjadi sedikit menjauh. Nyonya Renata pun menghela nafas panjangnya setelah menceritakan kebenaran yang menjadi tanda tanya bagi Mila. Mila merasa sedikit bersalah karena telah berprasangka buruk pada momi kandung Kenzo. Maafkan aku yang sudah berprasangka buruk padamu, kau sangat beruntung mendapatkan cinta dan kasih sayang dari keluarga walau kau sudah tak ada di dunia ini. Mila menatap foto itu dengan raut wajah yang tak dapat diartikan. Mila, bisakah aku meminta sesuatu padamu? Mungkin ini berat untukmu tapi aku tidak bisa terus diam saja melihat jarak antara anak dan cucuku semakin hari semakin menjauh. Ucap Nyonya Renata sambil memegang tangan Mila. Apa yang harus saya lakukan Nyonya? Bab 21. Lakukan saja apapun yang kau mampu untuk membuat hubungan antara Rafin dan putranya itu menjadi lebih dekat satu sama lainnya. Aku percaya padamu, aku yakin kau mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Tapi Nyonya, saya hanya orang asing di rumah ini, saya tidak mungkin. Aku yakin kau pasti bisa. Pikirkan lagi tawaranku, jika kau berhasil aku akan memberikan bonus 10 kali lipat dari gaji yang kau terima dari Rafin, ucap Nyonya Renata memotong perkataan Mila dan memberikan penawaran menarik untuknya. Tanpa menunggu jawaban Mila, Nyonya Renata pun keluar dari ruangan itu. Meninggalkan Mila yang kini duduk termenung memikirkan tugas berat yang diberikan Nyonya Renata padanya. Bagaimana caranya aku bisa menyatukan mereka, sedangkan tuan muda saja sangat tidak menyukai diriku. Lalu aku harus melakukan apa untuk membuat misi ini berhasil? Mila, ayo pikirkan sesuatu. Mila memijit keningnya, ia masih memikirkan hal apa yang harus ia lakukan untuk menuntaskan tugas dari majikannya. Ia masih belum bisa memikirkan ide yang baik untuk misinya itu. Ini terlalu berat untukku. Bagaimana caranya aku berbicara pada tuan arogan itu, sedangkan untuk menatapnya saja aku tak berani. Ucap Mila lirih. Lama sudah Mila termenung sambil menatap wajah damai Kenzo yang sedang terlelap dalam tidurnya. Mila melihat jam yang menempel di dinding kamar itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ini waktunya aku pulang, Mia pasti menungguku dengan cemas. Mila pun langsung berdiri dan mengambil tasnya lalu pergi meninggalkan kamar Kenzo. Mila menuruni tangga dengan sedikit terburu-buru, karena hari sudah malam. Ia takut jika nanti ia tak mendapatkan taksi untuk pulang ke rumahnya. Brak! Tanpa sengaja Mila menabrak seseorang yang menghalanginya jalannya. Maaf, saya tak sengaja, ucap Mila sambil menundukkan kepalanya. Mila terjatuh di lantai sedangkan yang ditabrak masih berdiri tegap. Apa kau tidak punya mata? Ucap Rafin dengan nada ketusnya dan menatap tajam pada wanita yang kini sedang duduk di lantai. Mila menghela nafasnya. Ia merasa sangat kesal dengan pria itu yang selalu ketus padanya. Mila pun berdiri dan memberanikan diri untuk menatap wajah pria yang sedang berada di hadapannya kini. Pandangan mata tajam Rafin kini bertemu dengan tatapan sayu Mila. Pandangan mereka berdua pun terkunci dan saat itulah Mila melihat ada banyak kesedihan yang pria itu sembunyikan, namun semua kesedihan itu disembunyikan secara rapi agar semua orang tidak bisa melihat betapa terpuruknya seorang Rafindra Adiaksa saat ini. Kenapa kau selalu bersikap arogan kepadaku? Sebenarnya apa salahku padamu?
Tanya Mila mulai memberanikan dirinya untuk berbicara sambil menatap wajah tampan Rafin. Aku tahu kau tidak menyukai aku saat putramu memanggilku Momi, tapi Tuan ingatlah dia masih terlalu kecil dan polos. Dia masih belum bisa mengerti tentang hubungan orang dewasa. Aku harap kau mengerti itu Tuan. Namun Ravindra tak menjawab pertanyaan Mila. Ia lebih memilih untuk pergi meninggalkan Mila tanpa mengatakan sepatah kata pun dari mulutnya. Tuan, aku mohon pikirkan lagi tentang perasaan putramu itu. Dia sangat membutuhkan dirimu saat ini. Ucap Mila yang sedikit berteriak saat melihat Rafin semakin menjauh dari tempatnya berdiri. Ia menatap punggung Rafin yang semakin menjauh dari pandangannya. Aku melihat banyak kesedihan di matamu Tuan. Mungkin saja kau belum mengikhlaskan kepergian istrimu itu, tapi bagaimana dengan putramu? Dia juga membutuhkan dirimu untuk terus berada di sampingnya dan menguatkannya. Mila menatap jam yang berada di pergelangan tangannya. Dengan cepat ia pun berlari keluar dari mansion mencari taksi untuk mengantarnya pulang. Aku harap aku masih bisa mendapatkan kendaraan malam ini. Mila pun mencari taksi atau angkutan umum yang melintas di luar mansion. Kenapa di sini sepi sekali, tak ada kendaraan yang melintas satupun, gumam Mila dalam hatinya. Sedangkan di dalam mansion Rafin menyelinap masuk ke dalam kamar Kenzo. Ia menatap wajah damai putra semata wayangnya yang sedang tertidur pulas. Rafin mulai mendekati putranya dan mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang. Itulah yang selalu Rafin lakukan setiap hari di saat Kenzo tengah tertidur lelap. Anggun, lihatlah putra kita sudah tumbuh besar sekarang dan dia sangat mirip denganmu, membuat aku semakin dalam merindukanmu sayang. Sayang, apa kau sudah melihat bagaimana putramu memanggil orang asing sebagai mominya? Aku sungguh sangat tidak menyukai itu karena hanya kaulah yang pantas untuk dipanggil momi oleh putra kita. Ravindra terus berbicara dalam hatinya sambil menatap foto mendiang istrinya, dengan wajah penuh kesedihan yang mendalam. Mia berdiri di depan pintu dengan sangat cemas. Ia takut jika sesuatu terjadi pada kakaknya, terlebih ponsel Mila tak dapat dihubungi. Di mana kakak? Kenapa orang-orang tadi tak membawanya kembali pulang? Apa aku harus melaporkan hal ini pada polisi? Mia terus berjalan mondar-mandir sambil menggenggam tangannya untuk menghilangkan rasa cemasnya. Tak berapa lama kemudian ia mendengar suara mobil yang berhenti di depan pintu rumahnya. Dengan cepat Mia melihat siapa yang datang melalui jendela. Kakak, Mia langsung bergegas membuka pintunya saat melihat kakaknya yang baru turun dari taksi. Kakak, apa kau baik-baik saja? Tanya Mia sambil memeriksa tubuh kakaknya. Ya ampun dek, kakak baik-baik aja. Ayo sebaiknya kita masuk ke dalam, kakak sudah sangat lelah sekali. Mila pun menggandeng tangan adiknya masuk ke dalam rumah itu. Ayo, Mia pun mengikuti kakaknya pergi ke dalam rumah sederhana mereka. Aku buatkan teh hangat ya kak. Tidak perlu dek, kau istirahat saja, kakak mau mandi dulu sebentar. Baik Kay, kalau begitu. Mia pun meninggalkan Mila yang masih duduk di kursi. Setelah beberapa saat Mila pun mulai meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam kamarnya bersiap untuk mandi, agar ia bisa beristirahat dengan nyaman. Segera selesai dengan pekerjaannya, Mila kini berusaha untuk memejamkan matanya. Namun kata-kata Nyonya Renata mulai terngiang-ngiang di pikirannya lagi, membuat Mila sulit untuk tertidur malam ini. Entah mampu atau tidak aku melakukan tugas ini, tapi aku akan berusaha semampuku untuk menyatukan mereka berdua entah bagaimanapun caranya. Ini bukan soal tawaran yang menggiurkan dari Nyonya Renata, tapi aku hanya berusaha berbuat baik untuk anak malang itu karena sama seperti Kenzo, aku juga tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Setelah ayah pergi entah kemana, Mila membuka laci untuk mencari sesuatu. Namun di saat membuka laci itu ia melihat sebuah amplop coklat yang tersimpan di sana. Amplop apa ini? Mila sedikit penasaran dengan isi amplop tersebut, namun sesuatu jatuh mengejutkannya, sebelum ia membuka isi amplop tersebut. Maaf nggak sengaja kak, kakak sedang mencari apa? Mia mengambil barang yang ia jatuhkan. Kamu dek mengagetkan saja.
Ini punyaku Kak, di mana kamu menemukan ini? Aku sudah mencarinya kemana-mana, rupanya ada di sini. Mia langsung mengambil amplop coklat yang berada di tangan kakaknya. Bab 22. Mila mengernyitkan keningnya, saat melihat Mia langsung menyembunyikan amplop coklat itu di belakang tubuhnya. Apa itu Dek? Tanya Mila yang sedikit penasaran dengan isi amplop tersebut. Ia pun mencoba meraihnya. Namun Mia lebih dulu menjauhkannya dari jangkauan kakaknya. Bukan apa-apa Kak, ini hanya tugas rahasia dari sekolah, tidak boleh ada sembarangan orang yang melihatnya terkecuali kelompok kami sendiri. Tugas apa itu? Kakak kan hanya ingin tahu saja apa yang kau kerjakan di sekolah Dek. Mila masih berusaha untuk meraih amplop itu dari tangan adiknya. Kan sudah kukatakan padamu Kak, ini rahasia kelompok kami. Mia masih mempertahankan amplop itu di tangannya. Aneh, sekolah kok pakai rahasia-rahasiaan? Zaman kakak nggak ada tuh yang begituan, ucap Mila sambil menelisik wajah adiknya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian Mila dari amplop yang sedang dipegang oleh adiknya. Siapa Dek? Tanya Mila pada adiknya. Entahlah, ucap Mia sambil mengangkat bahunya. Apa kau sering menerimanya tamu tengah malam? Tanya Mila yang langsung menatap tajam pada adiknya. Tidak pernah Kak, Mia langsung menjawab pertanyaan kakaknya dengan cepat, karena ia tidak ingin kakaknya berprasangka buruk tentangnya. Apa kau yakin? Yakin Kak, swear. Deh, Mia langsung mengacungkan dua jarinya yang membentuk huruf V. Adikmu ini gadis baik-baik Kak, tidak mungkin aku memasukkan sembarangan pria ke dalam rumah ini. Lalu siapa yang bertamu tengah malam seperti ini? Gumam Mila lirih. Ketukan pintu terus terdengar semakin nyaring di telinga dua wanita yang sedang bertanya-tanya di dalam hatinya masing-masing. Ya sudah, kakak mau lihat siapa yang datang? Mila pun berjalan menuju keluar dari kamar, untuk membukakan pintunya. Awas saja kalau itu salah satu temanmu, aku akan menikahkanmu malam ini juga, ancam Mila pada adiknya. Sedangkan Mia bernafas lega saat melihat kakaknya pergi dan tak mempertanyakan lagi isi amplop miliknya. Selamat. Untung saja aku terlebih dahulu melihatnya, jika tidak, entah apa yang akan berjadi nantinya. Mila berjalan keluar dari kamarnya untuk melihat siapa yang datang tengah malam, namun ia tidak langsung membuka pintunya melainkan mengambil sapu untuk berjaga-jaga jika ada hal yang tak diinginkan. Ceklek. Dengan sedikit menahan kantuk Mila membuka pintunya dan terkejut saat seseorang memeluk kakinya dengan begitu erat. Mommy, suara merdu itu langsung memenuhi telinga Mila, membuat rasa kantuknya pun langsung lenyap begitu saja. Mila langsung membuang sapu yang sedang ia pegang, dan mensejajarkan tubuhnya dengan bocah imut yang selalu membuat Mila bahagia dengan tingkah polos dan menggemaskannya. Anak tampan. Kenapa kau kemari sayang? Ini sudah malam, tidak baik untuk kesehatanmu jika berada di luar malam-malam seperti ini, ucap Mila dengan lembut dan mengusap rambut keriting Kenzo dengan penuh kasih sayang. Aku hanya ingin tidur bersama dengan Mommy, ucap Kenzo dengan wajah polosnya. Mila tersenyum sambil mencuil hidung kecil Kenzo, kini tatapan mata Mila menatap pada pria yang berada di hadapannya. Senyuman itu langsung memutar saat melihat tatapan tajam yang mematikan dari pria yang menjadi ayah dari anak yang ada di hadapannya. Kenzo yang melihat perubahan raut wajah Mila pun langsung berbalik menatap tajam pada pria yang sedang berdiri di belakangnya. Perang dingin antara ayah dan anak pun terjadi, membuat suasana di sekitar mereka terlihat semakin mencekam. Mila bingung tak tahu harus melakukan apa untuk mengakhirinya, karena di antara dua pria yang berada umur itu tak ada yang mau mengalah. Sebaiknya kita masuk ke dalam, tidak baik jika terus berada di luar, Mila memberanikan diri untuk membuka suaranya. Namun dua pria itu masih terus saling menatap tak memperdulikan keberadaan Mila di sana. Mila pun menghela nafas panjangnya, ia merasa bersalah karena telah menjadi orang ketiga di dalam hubungan antara ayah dan anak itu. Apa aku salah berada di antara kalian? Apa keberadaanku mengusik ketenanganmu Tuan?
Jika memang begitu kalian pergilah dari rumahku, dan lupakan saja jika aku pernah berada di antara kalian." Mila berdiri menatap wajah tampan Raffin yang kini menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Maafkan saya Tuan Muda, mungkin kehadiranku membuat Anda tak suka. Saya memang orang asing di antara kalian jadi saya tak memiliki hak apapun pada putramu. Ini hanya sebatas kerja. Tapi saya sangat bahagia saat mendengar suara tuan kecil memanggil saya Momi, suaranya menenangkan hati saya, seakan membuka semua kutukan orang-orang yang terus mengingatkan saya dengan kekurangan yang saya miliki," ucap Mila dengan mata memerah menahan tangisnya. Namun air mata itu sudah tak dapat dibendung lagi dan lolos begitu saja di pipinya. Ravindra mengerutkan keningnya, "Apa maksud perempuan ini?" gumamnya dalam hati. Setelah Mila menuangkan isi hatinya di depan Raffin, kini ia pun kembali berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Kenzo, setelah mengusap air matanya. "Anak tampan, kau mau berjanji padaku kan?" ucap Mila dengan nada lembutnya. Dengan cepat Kenzo pun langsung menganggukkan kepalanya. "Pulanglah, ini sudah larut malam, bukankah besok kau akan pergi sekolah?" Dengan cepat Kenzo pun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Tapi Momni ikut denganku," ucap Kenzo sambil memegang tangan Mila dengan erat. "Tidak sayang, Onti, Mia akan sendirian di rumah jika aku harus ikut bersamamu ke mansion," ucap Mila sambil menunjuk ke arah Mia yang baru keluar dari kamarnya. Mia mengerutkan keningnya saat melihat kakaknya bersama dengan anak kecil dan pria tampan yang berdiri dengan wajah datarnya. "Siapa mereka?" tanya Mia dalam hatinya. Mia akan mendekat ke arah mereka, namun tatapan matanya kini beradu dengan tatapan mata tajam Raffin. Mia pun menghentikan langkahnya, ia merasa seperti terbunuh saat melihat tatapan mematikan Raffin padanya. Siapa pria itu? Tampan sih tapi mengerikan. Mia mengurungkan niatnya untuk menghampiri kakaknya yang sedang berbicara dengan bocah kecil, ia lebih memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah selesai memberikan pengertian pada Kenzo, dan akhirnya Kenzo pun mau kembali ke mansion tanpa dirinya, kini Mila menatap mobil yang dikendarai Raffin pergi menjauh meninggalkan halaman rumah Mila dengan perasaan lega. Di dalam perjalanan menuju mansion, Raffin langsung menghubungi Juna untuk mencari tahu siapa Mila yang sebenarnya. Ia sedikit merasa bersalah saat melihat Mila menangis di hadapannya, namun ia mengeraskan hatinya untuk itu, agar Mila tak berpikir lain tentangnya. Kutukan apa yang dimaksud wanita itu? Mengapa tatapan matanya terlihat sangat begitu rapuh? Apa aku sudah sangat menyakitinya? Tidak. Tidak, aku tidak menyakitinya, tapi aku hanya tidak suka jika putraku memanggil orang asing sepertinya dengan sebutan Momi.